Pemirsa, bursa Pilpres 2024 diperkirakan bakal memunculkan kuda hitam di tengah dominasi Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Nama Ridwan Kamil, Kofifa Indar Parawansa, dan Jenderal Andika Perkasa layak diperhitungkan. Bahkan yang terbaru muncul nama artis super tajir Raffi Ahmad yang disodorkan kepada publik. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih yang teratas menguasai survei Bursa Pilpres 2024. Namun belakangan, nama-nama capres alternatif mulai jadi sorotan. Meski elektabilitas belum moncer, ada 3 nama yang menarik perhatian, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kalau kuda hitam 2024 itu pasti akan banyak nama. Nah, definisi kuda hitam itu apa? Apakah nama-nama yang belum masuk dalam radar lembaga survei? Itu bisa saja terjadi. Atau memang namanya sudah ada di lembaga survei, cuma masih kecil elektabilitasnya, itu juga bisa terjadi. Nah, kalau kita bicara siapa saja kuda hitam, maka kriteria dulu sebelum kita sebut nama. Kalau menurut saya kriterianya adalah para pejabat yang saat ini sangat dikenal oleh masyarakat. Jadi artinya pejabat yang popularitasnya lumayan tinggi, yang sering dibicarakan. Sebagai pejabat, kunjungan yang dilakukan para tokoh kerap dianggap sebagai manuver menuju Pilpres. Seperti yang dilakukan Jenderal Andika Perkasa saat menyambangi kantor PBNU dan Muhammadiyah. Apa boleh buat, karena posisi jabatan Panglima itu strategis, bisa untuk menaikkan elektabilitas, ya maka suka tidak suka ya bermanuver sana sini untuk menaikkan elektabilitasnya itu. Jadi pertemuan-pertemuan itu ya bisa saja bagian untuk meningkatkan elektabilitas. Dan kita tahu jumlah massa PBNU, katakanlah ya NU lah, lalu Muhammadiyah juga grassrootsnya itu pemilih terbesar di Republik ini. Jadi ya memang harus dirangkul dan harus didekati. Itu secara politis. Nah, saya melihatnya ini bagian daripada tadi langkah zigzag yang dilakukan oleh Andika. Ini soal Pilpres, ini soal 2024, ini soal keinginan ingin menjadi pemimpin di Republik ini, entah RI 1, entah RI 2. Terbaru, nama artis super kaya Raffi Ahmad kini juga disodorkan oleh Ketua DPP PKS yang juga Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Namun keputusan akhir siapa capres dari PKS berada di tangan Majelis Syuro. Nah, kami ngobrol-ngobrol tentang figur-figur yang akan mengikuti kontestasi Pilpres ini. Itu kan nama-nama yang itu saja. Kita sudah sering berinteraksi. Nah, pengalaman kita di lapangan gitu kan, itu kan ada generasi anak-anak kami yang cara berpikir, cara bergaul, cara berkomunikasi yang sama sekali berbeda. Dan ini mayoritas di antara mereka itu akan jadi pemilih di 2024 yang majority. Nah, oleh karena itu kalau misalnya election itu base-nya only popularity, banyak yang terkenal. Ada Atta Halilintar, Raffi Ahmad yang followernya itu puluhan juta gitu. Nah, nama-nama ini perlu dihidangkan gagasannya pada publik gitu, sehingga generasi milenial itu punya keterwakilan. Mau gimmick-gimmick kayak gimana ya itu biasa-biasa saja, namanya orang mau jadi mencalonkan, iya kan? Yang resmi dari PKS itu kalau ada di Majelis Syuro dan diputuskan hasil keputusan resminya, itu nanti. Siapa yang bakal menjadi kuda hitam di bursa Pilpres mendatang menjadi pertaruhan partai mana yang akan mengusungnya. Tim TV One mengabarkan. Pertanyaannya pemirsa, akankah Raffi Ahmad, Ridwan Kamil, Kofifa Indar Parawansa, dan Jenderal Andika Perkasa bisa menjadi game changer dalam pertarungan politik di Pilpres 2024 nanti? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada 2 orang pakar politik, yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga pakar komunikasi politik, yaitu ada Bang Effendi Ghazali. Kami juga mengajak Anda untuk interaktif berpartisipasi dalam dialog ini melalui nomor telepon di 021 468 23 138 pemirsa. Nah, saat ini sudah terhubung 2 orang narasumber. Kita coba menuju ke Mas Burhanuddin Muhtadi terlebih dahulu. Bisa mendengar suara kami, Mas Burhan?
Bisa banget, Tisa. Oke, baik. Tadi sempat terputus Mas Burhan ya, kita lanjutkan kembali Mas Burhan. Mas Burhan, terakhir yang diperbincangkan yang cukup menarik adalah soal Raffi Ahmad yang digadang-gadang ini bisa nih nanti jadi calon presiden. Tanggapan Anda bagaimana Mas Burhan? Apakah Raffi Ahmad punya kekuatan itu karena dianggap merupakan perwakilan dari milenial? Sejauh ini kami belum menangkap potensi kedipilihan Raffi Ahmad sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi dalam rezim elektabilitas, ukuran utamanya adalah tingkat kedipilihan atau elektabilitas. Bukan popularitas, bukan juga likability atau tingkat kedisukaan. Orang bisa saja sangat populer, tetapi tidak punya nilai elektabilitas. Entah karena dianggap tidak punya kompetensi, atau dianggap tidak tepat posisinya sebagai calon presiden. Dan karenanya orang seperti Raffi Ahmad meskipun sangat populer tetapi belum tentu masuk dalam memori pemilih sebagai calon pemimpin. Dan itulah yang kami temukan sampai sekarang. Jadi kalau dalam simulasi top of mind, nama Raffi sama sekali tidak muncul. Masih mending misalnya Ustadz Abdul Somad atau Habib Rizik Syihab itu masih ada yang memilih di top of mind. Simulasi semi terbuka juga masih ada yang memilih kedua beliau. Tetapi Raffi Ahmad sama sekali belum muncul. Jadi menurut saya buat para elit itu lebih baik memunculkan tokoh meskipun baru sekalipun tetapi yang dianggap kompeten. Saya bukan merendahkan Raffi Ahmad, tetapi Raffi Ahmad ini bukan sosok yang tepat untuk menduduki calon pemimpin nasional. Yang kita tahu menghadapi tantangan yang berat di era global yang sekarang ini terjadi. Oke, sekarang kita ingin ke Bang Effendi Ghazali. Bang Ege, kalau lihat dari sudut pandang komunikasi politiknya, apa pesan yang mungkin ingin disampaikan? Apakah memang ini suara hati dari pihak-pihak tertentu ingin ada generasi baru seperti Raffi Ahmad untuk maju menjadi presiden? Karena kan ini disampaikan dari pihak PKS. Mungkinkah hal tersebut terwujud atau mungkin ada makna lain di balik itu semua? Bang Ege. Ya, selamat sore Tisa, para pemirsa dan Burhanuddin tadi ya. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah semacam upaya menyampaikan sesuatu yang segar, walaupun tidak berarti langsung nanti harus Raffi Ahmad. Anak-anak saya itu penggemar Raffi Ahmad ya, mereka juga suka menonton. Tapi kalau misalnya lagi bercanda, nyanyi atau melompat-lompat itu kan agak susah. Kalau kita menyatakan itu langsung ada kaitannya dengan calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi gagasan yang mau disampaikan itu adalah gagasan, ayo kita cari calon-calon pemimpin alternatif yang berasal dari kalangan yang muda. Tapi posisinya kan bisa menjadi dua. Ini juga Burhanuddin Muqtadi ya, tidak langsung harus dicalonkan. Barangkali ini kalimat-kalimat bersayap yang tujuannya adalah untuk menuju vote getter. Kelompok nanti atau tokoh-tokoh yang menjadi pengumpul suara ketika dia dianggap menyetujui atau mendukung capres atau cawapres tertentu. Atau jangan-jangan juga bisa, ini jalan masih panjang ya, nanti dipoles sedemikian rupa untuk menuju misalnya posisi wakil presiden. Oke, ada 3 nama lagi tapi juga. tidak terbatas pada Raffi Ahmad saja ya, tadi kan kita berbicara, ya ada 3 nama juga lagi yang digadang-gadang akan menjadi game changer ataupun kalau menjadi kuda hitam. 3 nama lainnya lagi seperti nama Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Jenderal Andika Perkasa, itu bagaimana Bang Ege? Oh, itu nama-nama kuat kalau menurut saya ya, dengan komposisi yang di mana pada tahun 2024 komposisi capres dan cawapres itu sangat menentukan. Artinya ini tidak hanya bisa bersaing antar para capres, tapi kalau misalnya keliru mendapatkan pasangannya, yaitu calon wakil presidennya, terasa ini jauh lebih menentukan ketimbang tahun 2014 dulu. Mungkin begitu juga perasaan Burhanuddin Muqtadi dan para pemirsa kita. Seperti misalnya pada hari-hari ini mau tidak mau lembaga-lembaga survei seperti mulai mengunci diri untuk cawapres itu pada posisi Erick Thohir misalnya. Sehingga menggambarkan siapapun yang berpasangan dengan Erick Thohir itu seperti akan menempati posisi yang lebih unggul. Kalau dipotret pada hari-hari ini. Nah, memunculkan nama-nama seperti tentunya Kang Ridwan Kamil, Khofifah dengan juga Bapak Andika, itu adalah sesuatu yang menarik untuk membuat tidak hanya terpaku pada 1-2 nama yang seakan-akan sudah spesialis buat calon wakil presiden dalam pemilu 2024 nanti. Oke, sekarang kita ingin ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin melihat 3 potensi dari 3 nama yang kita sebutkan tadi, ada nama RK, Khofifah Indar Parawansa, dan Jenderal Andika. Bagaimana Anda memotret nama-nama ini, Mas?
Ya, judulnya kan kuda hitam ya. Kalau kuda hitam itu definisinya adalah mereka yang mungkin dapat tiket baik sebagai capres atau cawapres dan bisa menjadi game changer, bisa menciptakan kejutan. Nah, kalau kita merujuk pada definisi tersebut, memang pertanyaannya sekarang bukan soal apakah bisa menciptakan kejutan. Pertanyaan pertama adalah apakah nama-nama yang tadi saya sebut mungkin nggak dapat tiket dari partai politik. Itu dulu. Jadi jangan-jangan kalau definisinya kuda hitam adalah mereka yang memungkinkan dapat tiket, itu kuda hitam itu datang dari para ketua umum karena mereka lah para pemilik tiket. Padahal belum tentu ketua umum tersebut punya nilai elektabilitas. Saya satu halaman ya, we are on the same page sama Bang Ege dalam soal perlunya presidensial threshold diturunkan. Tetapi kalau kita bicara aturan main sekarang, presidensial threshold masih tinggi dan para ketua umum itu punya privilege. Jadi terlepas apakah para ketua umum partai tadi punya nilai elektabilitas atau tidak. Nah, yang kedua, pertanyaannya apakah Andika, apakah Hovifah, apakah Ridwan Kamil itu punya kedekatan dengan partai atau tidak? Karena kalau dari sisi popularitas atau elektabilitas, paling tidak Hovifah atau Ridwan Kamil itu elektabilitasnya di atas para ketua umum. Tetapi kalau misalnya mereka tidak dapat tiket kan susah. Nah, kalau Andika memang punya nilai kedekatan dengan banyak elit partai, jadi meskipun elektabilitasnya di bawah Kang Emil atau Hovifah, mungkin untuk sekedar tiket nomor 2 masih dapat. Tapi untuk Hovifah atau Ridwan Kamil, itu daya jualnya itu terletak pada upaya untuk mengungkit elektabilitas pasangannya dan karenanya memungkinkan partai yang mengusungnya bisa menang. Di situ nanti kita lihat karena sejauh ini memang konstelasi di tingkat elit maupun massa masih sangat cair. Oke, baik. Nanti kita juga akan libatkan pemirsa ya Bapak-Bapak di nomor telepon 021468231138. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.